Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul 10 amalan dan adab agar doa cepat dikabulkan. Awali dengan sholawat. Doa berisi harapan seorang dan keinginan yang diajukan seorang muslim pada Tuhannya. Allah SWT menganjurkan setiap muslim untuk berdoa kepadanya. Sebagaimana tertulis dalam firman di Quran Surat Al-Mu'min ayat 69 yang artinya, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Setiap doa tentunya tak akan terkabul tanpa adanya usaha. Berikut amalan dan tata cara berdoa yang dapat diupayakan agar doa bisa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan dan tata cara dalam berdoa. Mengutip dari buku Agar Keinginan Cepat Terkabul karya Imam Al-Ghazali, Jangan Pernah Bosan Berdoa oleh Richard Bay, dan The Way of Love 4 oleh Dimitri Mahayana. Berikut amalan dan tata cara yang tepat dalam berdoa. Sudah menjadi rahasia umum, amalan sholat duha menyimpan banyak fadilah bagi yang melaksanakannya. Allah SWT akan menjamin kebutuhannya seperti dalam hadis berikut, yang artinya, sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai anak Adam, laksanakan untukku 4 rakaat di awal siang, aku akan cukupi dirimu dengan sholat itu di akhir harimu." Hadis riwayat Ahmad. Nomor 2, memperbanyak zikir. Zikir merupakan semua yang dilakukan seorang muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berzikir tidak hanya sebatas ucapan kalimat thayyibah, tapi juga harus melibatkan segenap jiwa dan keikhlasan hati. Dalam hadis dijelaskan, zikir merupakan sebaik-baik amalan untuk memperoleh cinta dan rahmatnya. Yang artinya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku beritahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci menurut Rabb kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian, lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya?" Para sahabat berkata, "Tentu mau." Beliau menjawab, "Zikir mengingat Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 3, melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud atau disebut juga sholat sunnah muakkad merupakan ibadah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena mengandung segudang keistimewaan. Dengan mengupayakan sholat tahajud, seseorang muslim akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika sampai di derajat takarul atau kedekatan diri kepada Allah dan wusul sambungannya, maka permohonan akan semakin mudah dikabulkan. Anjuran sholat tahajud tertuang dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebagian malam hendaklah engkau sholat tahajud sebagai tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang terpuji." Allah SWT begitu senang ketika seorang hamba memohon kepadanya. Allah SWT bahkan memberikan waktu ibadah khusus bagi hambanya yang ingin menyampaikan keinginannya lewat sholat hajat. Hukum sholat hajat bersifat sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan bagi siapa saja yang membutuhkan. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sebaiknya dibaca saat sholat hajat. Teman-teman bisa menggooglingnya agar lebih detail. Arti dari doa tersebut adalah, artinya, barang siapa yang mempunyai kebutuhan kepada Allah atau kepada seseorang dari Bani Adam, maka berwudulah dan perbaikilah wudunya, kemudian sholatlah 2 rakaat,
Lalu hendaknya dia memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan doa, tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah yang Maha Penyantun dan Maha Mulia. Maha suci Allah, Rob Arsy yang agung, segala puji milik Allah, Rob sekalian alam. Aku memohon kepadamu hal-hal yang menyebabkan datangnya rahmatmu dan yang menyebabkan ampunanmu, serta keuntungan dari tiap kebaikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau tinggalkan pada diriku dosa kecuali engkau ampuni, kegundahan melainkan engkau berikan jalan keluarnya, tidak pula suatu kebutuhan yang engkau ridhoi melainkan engkau penuhi, wahai yang Maha Penyayang di antara penyayang. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 5. Membaca basmalah. Basmalah merupakan bacaan yang wajib dilafalkan oleh setiap muslim ketika hendak beraktivitas. Tidak terkecuali ketika akan berdoa memanjatkan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya bacaan basmalah dijelaskan dalam hadis berikut, yang artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Hadis riwayat Al-Khatib dalam Al-Jami. Nomor 6. Membaca tamjid. Tamjid merupakan pujian atau sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh bacaan tamjid sederhana adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh tamjid lainnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Bihar Al-Anwar adalah yang artinya, wahai Tuhan yang lebih dekat kepadaku daripada urat leherku, wahai Tuhan yang menghalangi antara manusia dan hatinya, wahai Tuhan yang berada pada pengawasan tertinggi, wahai Tuhan yang tidak ada sesuatu semisal dengannya. Dalam Alamah Al-Majlis, dalam Bihar Al-Anwar. Nomor 7. Membaca sholawat. Langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa dengan membaca sholawat pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak mengawali dengan sholawat bisa menjadi faktor penghalang tersampaikannya doa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yang artinya setiap doa akan terhalang, tidak sampai ke langit, sehingga disampaikan sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Dalam Alamah Al-Majlis dalam Bihar Al-Anwar. Nomor 8. Bersikap rendah hati. Adab berikutnya yang harus dijunjung ketika berdoa adalah menghindari sikap takabur atau sombong. Adab berdoa ini pun ditegaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nomor 9. Meyakini Allah akan mengabulkan doa. Sebagai seorang hamba Allah, sudah semestinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendengar dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Sesuai perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anna inda zonni abdibi, yang artinya aku sebagaimana prasangka hambaku. Dalam suatu hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika dia mengingatku, jika dia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 10. Berdoa di waktu dan tempat yang mustajab. Terakhir, trik jitu agar doa cepat diijabah adalah berdoa di waktu dan tempat-tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja waktu tersebut, misalnya sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, sujud dalam sholat, sehabis ibadah sholat fardu, sepanjang hari Jumat, antara waktu zuhur dan asar, serta asar dan maghrib, sehabis khatam membaca Al-Quran, ketika hujan, ketika melaksanakan tawaf.
Sementara itu, berikut tempat-tempat istimewa yang dianjurkan agar doa cepat terkabul. Misalnya di depan Ka'bah, di belakang makam Nabi Ibrahim alaihissalam, di atas bukit Sofa dan Marwah, di wilayah Arafah, Muzdalifah, Mina, dan sisi Jamarat, di Masjid Rasulullah SAW, di area masjid atau musola. Itu dia amalan dan adab yang dapat diterapkan agar doa cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Amalan-amalan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas iman dan menjadi jalan bagi kita untuk semua memperoleh limpahan rahmat serta berkah dari Allah. Silahkan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video ini. Wallahu a'lam bishawab.